Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Nyaris tenggelam karena perahu alami kebocoran, 27 warga Asmat berhasil diselamatkan tim SAR. Pasca dibakar, pendukung Bupati, Kapolda, dan Pangdam minta perkantoran beraktivitas kembali. Cegah virus corona masuk ke Papua, perkantoran pasang alat pengukur suhu tubuh di setiap pintu utama. Setelah terombang-ambing selama 1 hari, akhirnya tim SAR Kabupaten Asmat berhasil mengevakuasi 27 warga yang perahunya mengalami kebocoran di Muara Uwus, Kabupaten Asmat, Papua. Tim SAR yang datang menggunakan kapal karet menolong warga yang terapung di atas muara. 27 korban ini berangkat dari dermaga Safaan menuju ke ibu kota Kabupaten Asmat. Dalam perjalanan, perahu yang ditumpangi mengalami kebocoran, sehingga para penumpang loncat ke muara untuk menyelamatkan diri. Kepala Kantor SAR Timika, Monce Bruri, mengatakan, tim SAR yang mendapatkan informasi dari nelayan langsung menuju lokasi dan berhasil menyelamatkan seluruh korban. Baik, kemarin sore pukul 5 waktu Indonesia Timur kami terima info dari Korpos Asmat, 1 buah longboat membutuhkan bantuan evakuasi. Informasi tersebut kami terima, kemudian berselang 20 menit tim langsung bergerak menuju ke lokasi bersama-sama dengan keluarga korban, dibantu dengan tim SAR gabungan dari TNI Angkatan Laut dengan menggunakan RIP menuju ke lokasi untuk melaksanakan evakuasi. Proses evakuasi karena sudah mulai menjelang malam agak terlambat karena cuaca. Kita tahu bahwa dalam beberapa hari ini cuaca di wilayah perairan Asmat hingga Amampare Yosudarso ketinggian gelombang sangat signifikan, 1,25 hingga 2,5 meter. Itu yang agak sedikit menghambat. Namun upaya dari tim SAR gabungan membuahkan hasil, semua korban berhasil dievakuasi kembali ke Asmat. Yang info awal kami terima 23, ternyata begitu didata berjumlah 27 orang. Monce menghimbau agar warga Asmat waspada ketika melakukan perjalanan laut karena tinggi ombak di perairan Amampare Asmat mencapai 2 meter. Igo Bat Momolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Kampung Yobar, Kabupaten Merauke, Papua. Mobil tipe minibus ini ditemukan rusak parah dan terperosok ke dalam selokan. Mobil dengan plat nomor PA 1874 GG ini diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga lepas kendali dan terperosok ke dalam selokan. Aparat kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan menemukan sejumlah botol minuman keras di jok mobil. Pemilik mobil, Yanto, mengaku kaget setelah mendapati mobilnya terperosok di dalam got. Padahal mobil tersebut sehari sebelumnya disewa oleh warga bernama Matias. Memang kalau mau ngambil mobil, aturannya seperti apa? Syaratnya harus ada KTP dengan SIM. Kalau SIM ya, dikasih tunjuk, dikasih lihat ke kita. Itu sudah. Kalau KTP-nya ditinggal untuk jaminan ininya, kalau ada apa-apa di jalan. Oke. Aparat kepolisian kemudian menderek mobil tersebut untuk dilakukan penyelidikan pasti penyebab kecelakaan tunggal ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Razia yang dilakukan Polres Mimika ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara.
Satu persatu kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di Jalan Budi Utomo Mimika diperiksa oleh polisi lalu lintas. Polisi menemukan masih banyaknya warga yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor palsu sehingga langsung ditilang. Sebanyak 4 mobil dan 101 motor ditilang dari razia yang dilakukan jajaran Polres Mimika ini. Kasat Lantas Mimika, AKP Vicky Permana, meminta agar warga tidak menggunakan plat nomor palsu, sehingga dapat membantu aparat mendata mana kendaraan curian dan resmi. Kegiatan hari ini adalah kegiatan razia rutin dengan sasaran pelanggaran-pelanggaran kasat mata, baik mobil maupun motor ya. Jadi seperti rekan-rekan bersama, rekan-rekan media, bahwa plat nomor yang tidak sesuai spektek langsung kita tindak di tempat, kita lepas, kita arahkan mereka untuk membuat plat nomor yang sesuai standar dari Polri. Ya. Tujuan kita kenapa? Kita untuk mendidik masyarakat ya, bahwa plat nomor yang dibuat dari variasi-variasi itu tidak benar. Ya. Kita takutkan nanti dia tidak sesuai dengan identifikasi kendaraan bermotor. Seperti kejadian ada lagi satu unit mobil plat nomor tidak sesuai standar, ternyata mobilnya STNK-nya STNK palsu. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Kita sudah berapa kali tadi ada beberapa kendaraan kita amankan. Ya, jadi banyak juga di Mimika ini plat nomor mobil dinas, tapi diganti warna hitam, digunakan untuk keperluan selain dinas. Nah ini sebenarnya tidak boleh. Berapa unit Sudah ada 4 unit yang kita tilang tadi. 4 unit kita tilang. Razia kendaraan akan terus dilakukan aparat kepolisian hingga Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2020 selesai dilaksanakan di 4 kabupaten di Papua. Igo Bat Momolin melaporkan dari Timika, Papua. Irjen Paulus Waterpau yang didampingi Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Herman Asaribab, Selasa pagi mendatangi kantor Bupati Waropen, melihat setiap ruangan yang terbakar akibat dirusak sekelompok warga pendukung Bupati. Kapolda Papua memerintahkan agar Polres Waropen membuka garis polisi agar pegawai Pemda Waropen dapat membersihkan kantornya, sehingga aktivitas perkantoran dapat berjalan seperti biasa. Kapolda Papua mengatakan pihaknya telah menangkap 1 pelaku yang merupakan otak dari pengerusakan kantor Bupati. Pihaknya juga telah memeriksa 13 orang yang diduga merencanakan penyerangan kantor Bupati pasca ditetapkannya Bupati sebagai tersangka. Ya kami coba secara detail datang dan memasuki TKP bersama para penyidik, kemudian para pejabat di pemerintahan yang ada asisten 1 dan beberapa pejabat lainnya. Memang nampak sekali bahwa itu hanya mereka lakukan pengerusakan dan upaya pembakaran kantor. Tidak ada upaya pencurian, pengambilan barang-barang inventaris dan lain sebagainya, tidak ada. Ada dokumen yang mereka mau bakar. Jadi ya itu tersendiri ya tentang dokumen. Tetapi yang kami maksud adalah upaya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Kami melihat ada rancangan, ada rencana. Dan rencana ini ada organisasinya. Karena ya puji syukur hari ini juga sudah bisa berhasil ditahan seorang penggerak atau kita kenal sebagai aktor penggerak di lapangan, koordinator lapangan, korlap istilahnya dalam kejadian itu. Ya. Dan ini baru 1 di antara 13 yang sudah teridentifikasi oleh para penyidik kita. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Herman Asaribab, meminta prajurit Polri dan TNI agar bersinergi dalam menjalankan tugas pengamanan di Kabupaten Waropen. Dan kami datang untuk melihat apa-apa yang terjadi di sana. Kabupaten yang diserang sudah
kita lihat bersama Bapak Kapolda bahwa polis lain, Bapak Kapolda sudah menyatakan untuk melepas itu karena sudah ada bukti dan penyidikan yang sudah dilakukan sehingga Pemda sudah bisa melaksanakan pembersihan untuk melaksanakan kegiatan aktivitas kantor kembali. Kemudian yang kedua, kami bersama Bapak Kapolda turun untuk memberikan motivasi kepada prajurit yang melaksanakan tugas di sana sehingga mereka tetap semangat dalam melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Waropen. Dari unsur TNI sesuai dengan tupoksi kami membantu apabila hal-hal yang terjadi di lapangan masih mungkin terjadi di lapangan dan bisa diatasi, dan kalau dari jajaran kepolisian minta dukungan, kami laksanakan itu. Intinya kita sinergis sehingga apapun yang terjadi di wilayah dapat teratasi dengan baik. Kantor Bupati Waropen dirusak Sabtu pekan lalu. Perusakan itu terjadi lantaran massa tidak terima Bupati Waropen Yermias Bisai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua dalam dugaan kasus penerimaan dana gratifikasi sebesar 19 miliar rupiah. Dari Waropen, Papua, Riantonai melaporkan.